Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam Cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang kemesraan dalam pernikahan. Banyak sekali terjadi dalam kehidupan pernikahan setelah berjalannya waktu, maka sudah tidak ada lagi kemesraan dalam pernikahan. Kehidupan pernikahan menjadi tawar, dingin, membosankan, dan semua yang dilakukan hanya sebagai rutinitas dan kewajiban tanpa sentuhan kasih dan kehangatan lagi. Penting sekali dalam pernikahan itu kita membangun dan menjaga kemesraan. Iya. Karena kemesraan ini adalah ekspresi dari kasih dan kehangatan kita dengan pasangan kita dan keluarga kita. Sehingga atmosfer kasih dan kehangatan selalu ada dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Iya, kemesraan itu bisa diekspresikan melalui perkataan kita yang membangun, ya, sikap kita yang hangat, tindakan kita yang menghargai, dan tentunya respon kita yang menerima pasangan kita atau keluarga kita apa adanya. Jadi, perkataan, sikap, tindakan, respon kita tidak meremehkan, tidak cuek, dan tidak mempermalukan pasangan kita atau keluarga kita di depan umum atau orang lain. Kemesraan itu bukan pasif, tapi aktif. Jadi kita yang harus mengupayakannya. Iya, betul. Kita yang harus memulainya. Dan kita yang harus menjaganya. Supaya melalui perkataan, sikap, tindakan, dan respon kita kepada pasangan atau keluarga kita selalu ada sentuhan kasih dan kehangatan. Nah, lovers ingat ya, perlu sekali sentuhan kasih dan kehangatan. Jadi kemesraan itu suatu kebutuhan untuk menjaga supaya kehidupan pernikahan kita dan keluarga kita diikat dengan kasih dan dilingkupi dengan kehangatan. Kemesraan itu akan membuat pasangan kita merasa dikasihi Ya, itu tentunya benar ya. banget ya. Atau merasa dibutuhkan dan dihargai. Iya. Sehingga kemesraan ini akan membuat pernikahan kita menjadi indah, manis dan menyenangkan. Nah, lovers, mau dong kita punya pernikahan indah, manis, dan menyenangkan. Kalau kita sedang di restoran, ingat nggak? Coba deh kita perhatikan. Biasanya pasangan yang masih pacaran itu duduknya gimana coba? Deket-deketan, terus ngobrolnya bahasanya pelan-pelan. Bisik-bisik. Bisik gitu ya. Nggak tahu gimana saling menatap gitu ya. Nah, itu tuh suasana yang kita bisa lihat ya. Tapi kalau pasangannya sudah menikah, coba deh lihat deh, perhatikan. Biasanya duduknya udah jauh-jauh. Bicaranya juga udah nggak romantis lagi, udah kaku gitu ya. Dan jarang menatap gitu ya. Kalau pesan makanan, ya ya udah terserah gitu ya. Nah, itu juga terjadi dengan kami juga seperti itu ya. Iya, kemesraan itu menjadi hilang karena setelah kami berdua menikah, hal-hal yang dulu pernah dilakukan di masa pacaran sudah tidak dilakukan lagi. Nah, ini dia terjadi ya. Misalnya dulu waktu masih pacaran, Agus itu kalau ngobrol, topiknya itu yang ringan-ringan, Iya, benar-benar. yang lucu-lucu, yang kelihatannya nggak penting. Dan kita suka saling bercanda ya. Kayaknya seru banget ya kalau iya. ngobrol gitu ya. Nah, suasananya tidak ada beban, tidak ada tuntutan, Iya. dan semua berjalan dengan santai dan apa adanya. Iya, supaya dapat menjaga kemesraan dalam pernikahan kami, maka kami berdua belajar untuk tidak fokus dengan kekurangan di antara kami. Tapi kami lebih fokus dengan kelebihan yang ada di antara kami. Kami juga mulai menyediakan waktu untuk pergi berdua, ya, makan berdua, menyediakan waktu juga untuk mendengarkan curhatan pasangan kita tanpa merasa tertuduh, disalahkan, ataupun kita membenarkan diri. Oke lovers, kita lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini ya. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 1.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di mana arti kata mesra di dalam bahasa Yunani itu artinya adalah kasih sayang yang dari batin dan belas kasihan yang lembut. Jadi pernikahan yang ada di dalam Kristus adalah pernikahan yang dipenuhi dengan kasih mesra, yaitu pernikahan dipenuhi dengan kasih sayang yang dari batin dan belas kasihan yang lembut yang ada di antara suami istri. Lovers, kita ini kehilangan kemesraan kita dalam pernikahan karena kehidupan kita yang 24 jam dengan pasangan kita lebih fokus pada kekurangannya, bukan pada kelebihannya. Sehingga kita melihat pasangan kita ini sudah tidak lagi spesial, udah nggak istimewa lagi. Sedangkan Yesus selalu antusias dan bergairah dengan kita. Bahkan kasihnya luar biasa ini justru menyempurnakan kelemahan dan juga kekurangan kita. Di dalam cinta pasti ada kemesraan. Nah, lovers ingat ya, di dalam cinta pasti ada kemesraan. Yaitu kasih yang lembut dari batin kita. Karena kita tidak lagi melihat kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Jadi supaya kita dapat membangun dan menjaga kemesraan dalam pernikahan kita, maka kita jangan lagi fokus kepada kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Tetapi kita fokus pada kelebihan dan keistimewaan pasangan kita, sehingga kemesraan kita akan terpancar dan termanifestasi melalui respon, sikap dan perkataan kita kepada pasangan kita. Jadi, Bapak ingatnya, kemesraan ini perlu terus dijaga, perlu dirawat dan diprioritaskan dalam pernikahan kita. Melalui perkataan kita tentunya, sikap dan respon kita kepada pasangan kita. Karena hal ini akan membuat pernikahan kita dipenuhi dengan atmosfer cinta, menjadi indah, manis, dan menjadi langgeng. Wow, dengan kita membangun atmosfer kemesraan dalam pernikahan kita melalui perkataan, melalui sikap dan respon kita kepada pasangan kita, maka atmosfer cinta atau kasih akan terus tercipta dan menaungi pernikahan kita. Amin. Karena Allah adalah kasih. Amin. Maka atmosfer kemesraan dan kasih yang ada dalam pernikahan kita ini akan menghadirkan Allah, dan atmosfer surgawi dalam pernikahan kita juga terjadi. Sehingga keindahan dan kemanisan cinta pernikahan kita ini dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat dinikmati oleh orang lain. Lovers, jadi ingat ya, supaya ada kemesraan dalam pernikahan kita, maka perhatikan ini ya. Yang pertama, coba deh ingat-ingat kembali hal-hal apa nih yang dulu membuat kita bisa tertawa bersama, kita bisa mengungkapkan kemesraan kita dengan pasangan kita. Ayo, masih ingat nggak ya? Kedua, jangan fokus pada kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Tetapi kita harus fokus pada kelebihan dan keistimewaan pasangan kita. Ya, dan yang ketiga, terus upayakan dan ekspresikan kemesraan kita dengan pasangan kita ini. Melalui apa? Perkataan kita, sikap kita, dan tentunya respon kita yang selalu antusias, bergairah, dan hangat dengan pasangan kita. Lovers, kalau merasa bahwa sudah tidak ada lagi kemesraan dalam pernikahanmu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan kita bawa pernikahan kita. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami dimampukan untuk dapat mengekspresikan kemesraan dengan pasangan kami melalui perkataan kami, sikap dan respon kami yang mengasihi dan menghargai pasangan kami. Oleh anugerah Tuhan, kami tidak lagi fokus kepada kelemahan dan kekurangan pasangan kami, tetapi kami fokus pada kelebihan dan keistimewaan pasangan kami, sehingga pernikahan menjadi indah, manis, dan dipenuhi dengan kemesraan cinta. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.